Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Rahmatika Pratiwi dari absen 5. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang pengertian topologi jaringan komputer, bentuk-bentuk dari topologi, jenis-jenis topologi jaringan komputer, manfaat topologi jaringan komputer, cara memilih topologi jaringan komputer. Berikut penjelasan yang akan dibahas oleh kelompok saya. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya agar dapat terhubung satu sama lain dengan menggunakan kabel UTP maupun tanpa kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rofiatul Adabiyah dari absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. Nah, topologi jaringan komputer dibedakan menjadi dua. Yang pertama, topologi fisik. Yang kedua, topologi logis. Topologi fisik dibagi menjadi dua, yaitu topologi jaringan yang menggambarkan secara fisik. Dalam artian, kita akan mendesain sebuah jaringan yang terlihat seperti penataan kabel, hub, switch, dan lain-lain. Nah, yang kedua, pola dari setiap hardware atau node menentukan seberapa bagus jaringan yang kita buat. Semakin banyak, semakin besar pula jaringannya. Contoh, topologi bus, topologi start, topologi ring, topologi mesh, topologi hybrid, topologi hierarkikal. Nah, yang kedua, topologi logis juga dibagi menjadi dua, yaitu topologi jaringan yang menunjukkan bagaimana data mengalir ke dalam jaringan. Berkebalikan dari fisik, logis ini tidak dapat dilihat secara langsung. Yang kedua, topologi jaringan logis menggambarkan bagaimana sinyal bekerja pada jaringan dan bagaimana data ditransmisikan ke satu node ke node lain pada tingkat yang lebih tinggi. Contoh, Ethernet, token ring, dan local talk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis komputer topologi jaringan komputer. 1. Topologi ring atau cincin. Topologi ring merupakan topologi yang menghubungkan antara PC dengan PC yang lain tanpa menggunakan hub atau switch. Kelebihan: 1. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. 2. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. 3. Transmisi data yang relatif sederhana. Kekurangan: 1. Kerusakan pada salah satu media pengiriman atau terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. 2. Paket data harus melewati setiap komputer antara pengiriman dan penerimaan sehingga menjadi lebih lambat. 3. Pengembangan jaringan lebih kaku karena penambahan terminal atau node menjadi sulit bila port sudah habis. Topologi bus. Topologi bus yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, yang kabel pusat tepat di mana seluruh client dan server dihubungkan. Kelebihan: 1. Layout kabel sederhana sehingga instalasi relatif lebih mudah. 2. Kerusakan satu komputer client tidak akan mempengaruhi komunikasi antara client lainnya. 3. Hemat kabel sehingga biaya instalasi relatif lebih murah. Kekurangan: 1. Jika kabel utama atau backbone putus, maka komunikasi gagal. 2. Bola kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. 3. Kemungkinan akan terjadi tabrakan data apabila banyak klien yang mengirim pesan dan akan menurunkan kecepatan komunikasi. 4. Keamanan data kurang terjamin. Perkenalkan, nama saya Erina Rahmatika Pratiwi, absen 5, akan menjelaskan tentang topologi star.
Topologi star adalah bintang, sebuah topologi jaringan yang menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan antar node lain. Kelebihan topologi star yang pertama, satu tingkat keamanan yang cukup baik. Kedua, bersifat fleksibel atau mudah dalam instalasi. Ketiga, proses pertukaran data yang tidak terlalu rumit. Keempat, mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer klien. Kelima, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut akan membuat mati seluruh jaringan star. Kekurangan topologi star. Yang pertama, jika switch atau hub di pusat rusak, maka seluruh jaringan akan down. Kedua, jika terlalu banyak penggunaan, maka lalu lintas akan semakin padat dan membuat jaringan menjadi lambat. Ketiga, dalam proses instalasi memboroskan banyak kabel. Keempat, boros kabel maka akan segera otomatis memakan biaya yang cukup banyak. Fani Ayu Puspitasari akan menjelaskan kelanjutan mengenai jenis-jenis topologi jaringan komputer. Yang keempat, ada topologi mesh. Biasanya topologi ini terbentuk akibat kurangnya perencanaan saat membangun sebuah jaringan sehingga bentuknya tak beraturan, seperti gambar di samping. Kelebihannya yaitu jalur pengiriman data yang digunakan cukup banyak. Yang kedua, tidak berebut jalur pada saat proses pengiriman data. Yang ketiga, bandwidth yang cukup lebar. Yang keempat, teknik security yang cukup baik. Untuk kekurangannya yaitu saat proses instalasi sangat membutuhkan banyak kabel karena jalur yang digunakan sangat banyak. Yang kedua, yaitu menjadikan tempat instalasi sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Yang ketiga, memakan banyak biaya instalasi yang mahal karena membutuhkan banyak kabel. Yang kelima, ada topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi dari beberapa topologi star yang menghubungkannya dengan topologi bus. Nah, jadi gambarnya seperti di samping, seperti berbentuk urut seperti pohon. Untuk kelebihannya yaitu jaringan yang besar sehingga dapat mengelompokkan satu topologi dengan topologi lainnya. Yang kedua, keamanan yang sangat dapat dihandalkan. Untuk kekurangannya, proses instalasi yang rumit. Yang kedua, troubleshooting yang tidak mudah karena mencakup jaringan yang besar. Yang ketiga, biaya instalasi yang mahal. Untuk yang terakhir, kinerja jaringan akan menjadi lambat karena user pengguna semakin banyak. Yang keenam, ada topologi hybrid, gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan komputer. Untuk gambarnya seperti di samping. Untuk kelebihannya ada fleksibilitas, dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu ada menambah koneksi perangkat lainnya dengan mudah. Untuk kekurangan dari topologi hybrid yaitu pengolahannya yang sulit. Yang kedua ada biaya mahal dibandingkan topologi lainnya. Yang ketiga ada instalasi dan konfigurasi topologi yang sulit. Manfaat topologi jaringan komputer. Yang pertama, manfaat topologi jaringan komputer yakni mengetahui kondisi masing-masing host atau komputer yang ada dalam jaringan tersebut. Yang kedua, membantu seseorang untuk merancang, mengimplementasikan hingga merawat jaringan sesuai kebutuhan dari proyek atau organisasi dengan lebih efisien dan spesifik. Yang ketiga, mengatur dan menghubungkan perangkat komputer dalam jaringan. Yang keempat, memudahkan troubleshooting. Topologi jaringan yang diketahui memudahkan teknisi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Yang kelima, memperlancar komunikasi. Topologi jaringan yang baik memastikan pengguna dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Cara memilih topologi jaringan komputer. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain. 1. Biaya. Estimasi biaya yang akan dibutuhkan untuk merancang topologi sesuai dengan kebutuhan sistem. 2. Kecepatan. Pemilihan topologi harus disesuaikan dengan kecepatan akses yang diinginkan. 3. Lingkungan. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendesain sebuah topologi jaringan seperti listrik, backup sistem, dan lain-lain. 4. Skalabilitas.
seberapa besar jaringan yang akan diterapkan dalam organisasi tersebut. 5. Konektivitas, cara akses pada topologi yang akan diterapkan. Sebagai contoh, misal setiap divisi bisa mengakses layanan web dan database